Gede Bage merupakan wilayah di kota Bandung yang kerap menjadi langganan banjir ketika turun hujan deras. Secara alamiah, Gede Bage dan sekitarnya menjadi kawasan tempat parkir air di musim hujan. Karena posisi wilayah ini berada di dasar cekungan Bandung. Jadi karena tempatnya rendah, awalnya tempat air berkumpul, tempat air tergenang, lalu dihuni oleh manusia. Jadi manusia datang ke tempat tergenangnya air ya pasti akan banjir. Karena istilahnya menjadi banjir, padahal sebetulnya awalnya itu adalah tempat air tergenang. Karena ada manusia disangkanya banjir, padahal memang secara alami air datang ke tempat itu. Wilayah Gede Bage di masa lalu adalah daerah yang merupakan rawa-rawa sisa peninggalan danau purba yang terbentuk di zaman Pleistosen akhir. Di kedalaman danau sampai 52 meter, daerah Gede Bage merupakan daerah terdalam dari danau tersebut. Ya, jadi karena cekungan Bandung, jadi dari berbagai arah air itu kan masuk ke cekungan itu. Nah, di titik-titik terendah itulah, di kawasan-kawasan terendah itulah air akan berkumpul. Jadi dari utara ataupun dari selatan, dari timur, maka air akan berkumpul ke titik terendah dan akan menjadi rawa. Gede Bage menjadi bagian dari rawa bernama Muras Gegerahan Juang. Muras ini membentang dari Jalan Raya Posti Utara sampai Citarum di selatan. Maka tak heran jika banyak nama-nama daerah di Gede Bage yang berawalan ranca. Hal itu menandakan bahwa dulunya di daerah tersebut terdapat rawa. Wilayah Gede Bage itu unik, namanya unik gitu kan. Penuh dengan ranca, ada ranca Bayawak, ranca Sagatan, ranca Biuk, ranca Numpang, terus ada ranca Meong. Nah itu daerah-daerah tersebut itu adalah, kalau dulu itu orang tua bilang itu lumbung air, ya, tempat bergenangnya air di sana gitu kan, tempat bergenangnya air, jadi disebutnya itu ranca. Ranca itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah rawa. Jadi rawa atau ranca itu daerah yang relatif abadi digenang oleh air. Jadi daerahnya rendah, daerahnya dibanding permukaan yang lain, lalu selalu tergenang oleh air hampir selamanya. Nah ini adalah salah satunya di wilayah Gede Bage masih tersisa
rawa atau contoh rawa ya. Kalau dulu ini memang keadaannya seperti ini. Ada banyak ilalang, ada rumput, ada kubangan yang bersih, tapi di pinggirnya ada ilalang-ilalang dan ada putri malu. Nah, putri malu itu kalau orang Ranca Bayawak bilang mah, orang Ranca Biuk bilang mah itu adalah cucuk Garut. Nah, cucuk Garut itu adalah itu salah satunya. Ada lagi nanti jenis tumbuhan yang biasa hidup di rawa itu adalah kangkung badak. Nah, itu kangkung badak itu yang kalau ini mah kangkungnya yang kecil, ada kangkung badak yang gede, lebar, batangnya juga gede. Bisa dijadikan untuk bahan bakar, ya kan. Nah, ini contoh rawa yang sederhana yang masih ada tersisa. Kemungkinan ini mudah-mudahan ini bisa dijaga dan dilestarikan agar tetap kealaman, keasrian di situs di Gede Bage ada gitu kan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh kecilnya saja ini, karena tidak ada lagi yang daerah atau tempat yang masih tersisa seperti ini. Secara perlahan, rawa-rawa di Gede Bage berubah menjadi area pemukiman dan persawahan. Keberadaan rawa saat ini sudah dipastikan hampir punah akibat masifnya pembangunan berbagai proyek. Upami disebat rawa mah di dieu mah da teu aya rawa. Daerahna margi da aya nama tos kalebet ku cai limbah teh ya. Kapungkur mah saperto Ranca Biuk aya rawa. Mung aya nama tos di arurug di arango bangunan teh. Saperto ku Semarikon, terus Adipura, gitu. Kapungkur terus di tahun 80 mah terus aya keneh rawa. Mung aya nama ti 2000 ka dieu tos teu aya. Ya, ini yang salah satu dikhawatirkan gitu ya, menjadi keprihatinan kami di saat kawasan rawa itu sendiri sebenarnya kan mempunyai fungsi ekologis ya, makanya dia dikategorikan sebagai satu kawasan yang unik karena di situ ada mekanisme ekosistem lingkungan yang berjalan secara alami. Lalu kawasan itu dirubah untuk kepentingan pembangunan, tentunya ini akan berdampak ke depannya terhadap ekosistem yang ada di dalam lingkungan rawa itu sendiri gitu. Yang nanti juga tentunya bisa berdampak kepada lingkungan sekitar ya, di sekitar rawa itu sendiri. Seperti itu sih sebenarnya ya kekhawatiran kami di saat fungsi rawa-rawa ini dialihkan menjadi yang sudah terjadi adalah kawasan-kawasan terbangun ya, baik itu perumahan dan juga kawasan-kawasan komersil lainnya seperti itu. Padahal jika wilayah ini dikelola dengan baik, mungkin dapat menjalankan fungsinya sebagai kawasan basah dan daerah resapan air. Kalau rawa itu sangat bermanfaat karena di dalam rawa itu banyak material-material yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa itu materialnya? Yang pertama itu banyak puluhan atau belasan jenis ikan yang ada di rawa tersebut. Itu beragam gitu kan, dari mulai ikan yang paling terkecil sampai ikan yang paling besar pun hidup di dalam rawa tersebut. Jadi manfaatnya rawa itu sebetulnya untuk mata pencaharian masyarakat yang notabene sebagai petani gitu kan, sebagai petani. Dan manfaat rawa itu bisa dimanfaatkan pada saat musim kemarau, itu airnya bisa dimanfaatkan untuk ternak, kerbau gitu kan, di
ternak kambing, terus dipakai juga untuk para petani yang sifatnya untuk berkebun, itu seperti itu. Rawa itu harusnya ada yang dikonservasi ya, ada yang dikonservasi. Jadi idealnya komunitas-komunitas masyarakat membeli rawa milik privat menjadi milik komunitas untuk dikonservasi. Tempat burung misalnya, tempat binatang air, konservasi tumbuhan air gitu. Jadi beberapa contoh sudah membuktikan bahwa bila tempat itu milik privat sudah krisis keadaannya, jadi harus dibeli oleh komunitas masyarakat untuk dikonservasi. Nah, kalau dimiliki sesuai keinginan si pemilik itu. Jadi rawa itu kalau sudah menjadi milik pribadi, milik privat, ada surat-surat landasan hukumnya gitu ya, sertifikat, bisa diperjualbelikan. Dan kalau menjualnya ke orang-orang yang akan membangun, ya pasti dibangun, gitu. Jadi walaupun awalnya rawa, tapi karena milik pribadi, ya bisa diperjualbelikan. Jadi tidak ada larangan untuk memperjualbelikan milik pribadi. Gede Bage di era wali kota Ridwan Kamil dikonsepkan menjadi teknopolis atau kota berteknologi tinggi. Rencana teknopolis tersebut dilatar belakangi oleh kondisi kota Bandung bagian barat dan tengah yang semakin padat, sehingga pembangunan perlu merujuk ke bagian timur, yaitu Gede Bage. Di era wali kota setelahnya, yaitu Oded M. Daniel dan Diana Mulyana, istilah teknopolis tidak lagi digunakan. Namun, dampak dari peninggalan rencana Bandung Teknopolis tersebut, Gede Bage sudah terlanjur mengalami pertumbuhan hunian dan hutan properti. Akibatnya, wilayah ini banyak mengalami alih fungsi lahan, dan rawa yang difungsikan sebagai area pesawahan setiap harinya semakin berkurang karena pembangunan. Ancaman dari masifnya pembangunan di Gede Bage juga terasa oleh kawanan burung air rawa, yaitu belekok dan kuntul. Kedua jenis burung tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ranca Bayawak yang dulunya daerah rawa menjadi tempat ternyaman bagi kawanan burung belekok dan kuntul. Masyarakat dan burung-burung tersebut sudah puluhan tahun hidup berdampingan. Oleh sebab itu, Kampung Ranca Bayawak terkenal dengan nama Kampung Belekok, merujuk pada salah satu jenis burung yang sudah lama menghuni kampung tersebut. Ada orang yang menanyakan kenapa burung belekok ada di burung kuntul, ada di Ranca Bayawak. Saya bilang seperti ini adalah ciri khas, ciri khusus gitu kan, bahwa burung sawah ini, kuntul sawah ini, kuntul belekok dan sejenisnya itu adalah merupakan salah satu jenis burung rawa, gitu kan, salah satu jenis burung rawa. Makanya dengan tidak adanya lahan sawah yang semakin hilang di wilayah Gede Bage, hanya tinggal beberapa hektar lagi, hanya tinggal beberapa ribu meter lagi. Ini sebagai saksi gitu kan, saksi yang menyatakan bahwa inilah ciri kampung di Ranca Bayawak itu, di Ranca Bayawak, Ranca Sagatan, Ranca Numpang, Ranca Biu, karena di sini adalah daerah ranca atau daerah rawa gitu kan. Nah, cirinya itu ada sebuah komoditi atau sebuah burung, segerombolan burung yang menempati rumpun bambu yang ada di wilayah Ranca Bayawak.
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, populasi burung kuntul dan balkok di kampung ini semakin menyusut. Hilangnya ladang makanan di Gede Bage dan sekitarnya, terutama pada musim kemarau, memaksa kawanan burung tersebut berkelana lebih jauh ke tempat lain. Kalau sebelum ini dibangun, rawa-rawa itu embung-embung serapan air itu dibangun oleh perumahan, kegiatan aktivitas burung ini tidak terlalu jauh, gitu kan? Hanya di sekeliling wilayah Gede Bage saja. Di wilayah Gede Bage ini udah cukup untuk memasok makanan mereka, si burung-burung kuntul ini, gitu kan? Nah, sehubungan rawanya sudah tidak ada, terus lahan sawahnya juga sudah tidak ada, makanya si burung kuntul ini, si belekok ini, cari makannya itu lumayan cukup jauh. Ada yang ke daerah Cicalengka, Ranca Ekek, daerah Ciparai, Majalaya, Bojongkoneng. Ya, tentu saja itu ada dampak secara langsung ya, karena rawa-rawa ini juga menjadi sumber kehidupan atau sumber pakan dari burung-burung yang sumber pangannya itu bergantung dari rawa gitu ya. Salah satunya ya burung berlekok itu sendiri ya gitu. Karena sumber pangan, ada sumber pakan alami dari burung belekok ini berada di rawa-rawa itu sendiri gitu ya, seperti jenis cacing-cacing, jenis-jenis amfibi yang hidup di ekosistem rawa itu sendiri, yang artinya di saat rawa ini hilang, sumber pakan dari burung belekok ini akan hilang ya, jadi tidak ada lagi, dan akibatnya burung belekok ini akan bermigrasi, pindah gitu ya, pindah, tidak lagi menetap atau bersarang di pohon-pohon yang ada di sekitar rawa itu. Seperti itu logikanya, seperti itu sebenarnya. Kondisi alam Gede Bage yang merupakan bekas rawa dan menjadi dasar dari cekungan Bandung seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Memusnahkan fungsi rawa dan area subur persawahan di Gede Bage yang menjadi resapan air alami bukan kebijakan yang tepat. Maraknya pembangunan yang menentang siklus alamiah akan berdampak buruk bagi lingkungan. Seperti banjir yang akhir-akhir ini terus menghantui wilayah Gede Bage. Hal ini karena curah hujan tinggi yang tidak lagi teresap oleh bumi, melainkan mengalir di atas beton. Ya, kita lihat faktanya 5 tahun ke belakang di Gede Bage ini masih terjadi banjir, padahal kolam retensi sudah dibuat, yang artinya memang rekayasa yang dilakukan untuk mengatasi banjir dengan membangun kolam retensi secara teknis, secara teori itu dimungkinkan gitu ya. Tapi memang faktanya juga berbanding terbalik gitu ya. Jadi kami pandang ya ternyata tidak efektif juga gitu kolam retensi ini dibangun untuk mengatasi banjir gitu ya. Karena kan secara teknis juga luasan dari kolam retensi ini juga terbatas gitu ya, lebih besar kawasan yang nanti akan terbangun dibandingkan dengan luasan kolam retensi itu sendiri. Jadi ya kesimpulan kami memang ya fakta sudah membuktikan gitu ya. Gede Bage itu pada awalnya memang tempat tergenangnya air, jadi rawa gitu ya. Lalu orang bermukim di rawa dengan cara diuruk gitu. Jadi ya pasti ada hubungannya. Jadi perlu penanganan khusus bagaimana bermukim di tempat-tempat bekas rawa. Kan harus berimbang sebenarnya pembangunan ini. Jadi maksudnya berimbang ini dari aspek penataan ruang gitu ya, penataan ruang. Jadi fungsi ekologis itu masih tetap dipertahankan, atau porsinya itu berimbang gitu ya, porsi wilayah terbangun dan
wilayah tidak terbangunnya gitu, atau bahkan kami kalau dari pandangan lingkungan ya lebih harus lebih besar gitu ya, kawasan yang tidak terbangun, dalam arti kawasan misalnya seperti yaitu kawasan rawa, perlindungan gitu ya, kawasan-kawasan yang berfungsi bisa meresap air seperti ruang terbuka hijau, itu porsinya dalam penataan ruang itu harus lebih besar sebenarnya dibandingkan dengan kawasan-kawasan terbangun gitu. Itu yang menurut kami bisa mengatasi permasalahan banjir, karena yang kami lihat saat ini dan publik juga rasakan, ini semakin sempit gitu ya. Ruang-ruang terbuka hijau yang berfungsi dia sebenarnya bisa meresap air dan menampung air seperti rawa itu sendiri juga sekarang kan banyak beralih fungsi, semua diuruk, yang artinya di saat turun hujan ini secara alami yang kita ketahui sendiri, air akan mencari dataran yang lebih rendah gitu ya, airnya tidak bisa tercapai gitu, dan akan terjadi genangan-genangan seperti itu kalau menurut kami ya. Jadi porsi ruang terbuka hijau atau kawasan-kawasan dan ekosistem yang dia berfungsi untuk menyerap air itu harus lebih banyak dibandingkan kawasan yang terbangun seperti itu. Sebagian besar perubahan tersebut berkaitan dengan pembangunan yang dibiarkan oleh pemerintah. Padahal dalam rancangan Perda RT/RW Kota Bandung 2022 sampai 2042, pemerintah Kota Bandung berkomitmen menjaga ruang terbuka hijau. Namun yang terlihat, pemerintah hanya memberikan karpet merah yang sebesar-besarnya kepada investasi untuk mengeksploitasi lahan di Gede Bage. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dan tidak mempertimbangkan wilayah Gede Bage sebagai kawasan rawan bencana. Seperti kondisi tanah di Gede Bage yang merupakan bekas endapan danau purba, memiliki tanah yang cenderung bersifat labil, sehingga beresiko tinggi jika terjadi gempa. Menurut Titi Bahtiar, sebetulnya Belanda sudah memetakan tata ruang Bandung berdasarkan kajian geologinya, termasuk menentukan wilayah-wilayah yang tidak dibangun seperti resapan air. Tapi tampaknya itu sudah dilabrak. Rencana tata ruang yang selalu mengedepankan perencanaan pembangunan menjadi sebab ruang terbuka hijau dan kawasan pertanian mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kawasan di Gede Bage. Banyak terjadi pembangunan, mulai dari perumahan hingga proyek strategis nasional. Jika fenomena tersebut terus terjadi, dapat menyebabkan dampak berupa terganggunya siklus hidrologi yang mengganggu ketersediaan sumber daya air di wilayah Gede Bage. Tentunya, dalam hal ini pemerintah harus mengkaji ulang kebijakannya, karena pembangunan infrastruktur di Gede Bage akan membawa implikasi terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi wilayah ini merupakan titik terdalam dari cekungan Bandung dan merupakan tempat parkirnya air. Apabila terus dibangun, kemungkinan banjir semakin meluas dan akan berdampak ke wilayah sekitarnya. Pembangunan di Gede Bage yang akhir-akhir ini terus digenjot oleh pemerintah harus dicermati lebih dalam lagi, mengingat sebuah kebijakan pasti menyangkut kemaslahatan masyarakat.
Hilangnya rawa dapat menyebabkan berkurangnya populasi burung belekuk dan kuntul sebagai indikator kualitas lingkungan. Hilangnya rawa Gede Bage menghadapi ancaman serius, yaitu bencana krisis iklim seperti rawan air bersih. Hilangnya rawa, hilangnya kenyamanan,